juga enak Kak Kami Sari. kenapa? Makan donat, enak Wow. banget. Sama kita ya, suka makan donat. Adik-adik siapa yang suka makan donat? Kita semua suka donat karena manis. Manis empuk. Dan tentunya salah satu Bahannya, bahannya yang paling utama gitu deh, itu adalah ragi. iya biasanya Pengembang. Pengembang. Jadi donatnya bisa segede ini ya Kak Sari. Karena raginya dikit, tepungnya jadi ngembang. Bah. Oke, kita sapa aja ya Kak Mary, udah kenyang kok makan donatnya. Sudah. Supaya nggak donatnya di perutnya. Puji Tuhan aja Supaya ya. bergerak dulu donatnya ya. Donatnya. Oke, adik-adik Ya, selamat siang. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Sari dan Kak Mary. di acara LICC Online. Yeay. Setiap jam 12, ingatkan teman-teman kalian juga, acara ini bukan hanya buat kita-kita aja, tapi buat teman-teman yang di luar yang belum pernah ke gereja, yang bingung mau ke gereja di mana, diajak aja. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu karena hari ini adalah hari yang istimewa. Begitu kan Kak Mary? Yes. Oke deh, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini kami telah berkumpul. Meskipun itu kami berkumpul di rumah masing-masing dan saat ini kami sedang menikmati YouTube. Kami percaya Engkau Roh Kudus menemani kami sehingga menjamah hati kami untuk kami bisa bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Dan siang hari ini kami mau mulai acara LICC kami. Kami mau bertumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita akan menyanyi. Kak Sari ajak berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Seperti biasa kita ada Kak Jimmy. Yeay. Kak Jimmy pemain tunggal. Yes. Selalu setiap minggu bersama dengan Kak Jimmy. Iya. Oke, kita akan mulai lagunya kita. Yuk. Lagu yang pertama. Tentang goda-godaan dari si jahat. Iya, seperti kalau makanan-makanan manis tuh kan sering Menggoda. menggoda. Kalau lewat toko roti, tergoda. Yes, betul sekali. Ayo Kak Jimmy, kita mulai yuk. Adik-adik bisa mulai tepuk tangan juga. Saat iblis merayu, aku
dipenuhi dengan roti hidup, yaitu firman Betul Tuhan. sekali, yang tidak ada raginya. Yang tidak ada raginya. Tapi enak. Iya, pastinya. Karena itu anak-anak Tuhan belajar untuk mengeluarkan ragi dalam hidup kita. Apa sih ragi itu, Kak Sari? Dosa-dosa. Oh, Kak. hal-hal negatif Iya. ya Kak Sari ya. Dan bisa juga kita perlu hati-hati akan ragi-ragi pengajaran yang ada di dunia. Nah, itu dia. Bisa aja tuh ngomongnya firman Tuhan tapi ditambah-tambahin. Betul, itu Dari- artinya ditambahin ragi ya. Nah, ditambahin pikirannya manusia, Nah. pinternya manusia, jadi nggak asli lagi firman Betul. Tuhan. Karena itu adik-adik jangan malas untuk Hati-hati. menggali firman Tuhan. Betul sekali. Jangan juga dengan kekuatan sendiri terus sombong. Aku sudah hafal itu firman Tuhan. Kak Nggak usah Feby. denger lagi Nggak usah deh. denger lagi deh. Begitu lihat YouTube judulnya, nggak usah. Ini lagi Ah, ceritanya. itu Wah. ragi. Itu ragi. Apalagi ragi. Tuhan Yesus juga nasihatkan kalau kebenaran itu katakan kebenaran, benar-benar, iya, Betul. tidak. Betul, setuju. Selain itu, bohong. Hati ya. Hati-hati. Yuk Kak Jimmy, kita pujikan kalau kita senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh apa Kak Sari? Boleh malas, Nggak boleh sombong. boleh bohong. Oke. Sambung duluan ya Kak ya. Sambung duluan ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sekarang malas. Tuhan juga nggak suka. Ayo yang lagi males-malesan di rumah. Malas putar YouTube. Aduh, Malas baca Alkitab. males berdiri. Ayo, Yuk. ayo. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Terus apa lagi nih Kak Sari nasihatnya? Oh iya, kita harus berkata-kata yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia ya Kak Setuju Sari Kak? ya. Setuju Kak? Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Semangat ya. Kita harus belajar ya untuk mengeluarkan ragi-ragi hal-hal Iya. yang negatif dari dalam diri kita. Tenang aja, kita nggak melakukannya sendiri. Karena ada Roh Kudus bersama Dia kita. akan memberikan kekuatan buat kalian dan kemampuan ya. Betul. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap, Kak. Yuk kita berdoa ya. Mm. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah online pada siang hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, menyampaikan akan isi hati Tuhan kepada kami. Dan tolong kami Tuhan supaya kami ini bisa konsentrasi, bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bertumbuh dalam
hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Ona hari ini. Kak Ona hari ini mau cerita tentang satu hal yang kecil tapi bisa membawa pengaruh yang besar. Apa itu? Namanya ragi. Apa namanya? Ragi. Apakah itu ragi? Ragi itu dipakai untuk membuat roti, supaya rotinya bisa besar, bagus ya. Tuh di belakangnya Kak Ona ada banyak roti. Rotinya bagus-bagus ya, besar-besar ya. Nah, waktu membuat roti itu pasti dibutuhkan yang namanya ragi. Kalau misalnya di rumah papa atau mama pernah membuat roti atau membuat donat, itu pasti pakai yang namanya ragi. Ini Kak Ona bawa nih contohnya ya. Ini ragi. Ragi ini cuma dipakai sedikit aja, dimasukkan ke dalam adonan sedikit aja, nanti dia akan bisa membuat adonan itu menjadi besar ya. Betul yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 9, sedikit ragi itu akan menghamirkan seluruh adonan. Jadi raginya cuma butuh sedikit aja, tepungnya banyak nih ya. Tepungnya banyak, raginya sedikit aja, tapi dia sudah akan bisa membuat roti itu menjadi besar. Kak Ona bawa contohnya nih. Nah, tadi Kak Ona coba. Kalau aku nggak pakai ragi gimana sih? Nih ya, tepungnya segini. Kak Ona nggak pakai ragi, itu jadinya cuma sedikit. Nih, cuma sedikit ya. Tapi waktu Kak Ona kasih ragi, dia jadinya banyak. Wah, ya kan? Lebih besar daripada yang ini ya. Nah, padahal jumlah tepungnya sama ya. Jumlah tepungnya sama, jumlah adonan yang lainnya sama, cuman bedanya cuma di ragi aja. Yang ini nggak pakai ragi, yang ini pakai ragi. Tapi sudah kelihatan ya besarnya ya, jauh berbeda. Terus kalau dijadikan roti gimana jadinya? Nih Kak Ona bawa nih. Ini roti yang nggak pakai ragi. Jadi waktu Kak Ona buat ini, Kak Ona nggak kasih ragi. Nah, rotinya jadinya sedikit, kecil, dan ini agak keras juga. Soalnya dia nggak ngembang. Tuh keras ya. Keras ini keras ini. Kak Ona mau ambil gini susah. Ya, kalau mau sobek ini susah, soalnya dia keras karena rotinya nggak ngembang tadi. Nah, kalau misalnya roti yang pakai ragi, tuh ini sama, jumlah tepungnya sama, jumlah adonan lainnya juga sama, cuman bedanya ragi aja. Tuh kan jadinya Kak Ona bisa bikin dua besar-besar ya, karena ini Kak Ona pakai ragi. Waktu dikasih ragi, dia jadinya mengembang besar. Padahal raginya cuma sedikit ya. Raginya cuma sedikit. Tuh. Nih ya. Raginya cuma sedikit aja, tapi sudah bisa jadi besar. Sama seperti di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 13 ayat 21, firman Tuhan bilang, kerajaan surga itu sama seperti ragi yang menghamirkan seluruh adonan. Jadi cuman butuh sedikit aja, itu sudah membawa pengaruh yang besar ya, pengaruh yang besar. Nah, seperti kita anak Tuhan ya, kita mungkin cuma seorang diri aja, tapi diri kita ini bisa membawa pengaruh ke orang-orang di sekitar kita. Pengaruhnya bagaimana? Apakah pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif? Itu terserah dari diri kita masing-masing. Kamu mau membawa pengaruh yang positif atau mau membawa pengaruh yang negatif ke orang-orang di sekitarmu? Di dalam di dalam Matius 16 itu Tuhan Yesus kasih contoh.
Kalau orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka membawa pengaruh yang negatif buat orang-orang di sekitar mereka. Kok bisa, Kak? Iya, karena mereka tahu seluruh hukum, mereka tahu seluruh firman Tuhan, mereka ngerti tentang Torah, mereka tahu hal apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mereka tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Mereka hanya tahu saja, tetapi mereka tidak melakukan. Wow, jadi orang itu lihatnya, loh, dia bilang katanya nggak boleh bohong, katanya bohong itu dosa, tapi kok dia sendiri bohongin aku ya? Nah, ya kan? Terus, loh, katanya mencuri itu dosa, nggak boleh mencuri, tapi kok dia kok mencuri ya? Nah, itu artinya orang-orang ini membawa pengaruh yang negatif buat orang-orang di sekitarnya. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi dan para ahli Taurat. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, jangan kita membawa pengaruh yang negatif buat orang-orang di sekitar kita. Kita harus membawa pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Caranya gampang sekali. Di dalam Mazmur 37 ayat 27 nih, Kak Ona kasih kata kuncinya ya. Nah, di dalam Mazmur 37 ayat 27 firman Tuhan bilang, kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, dengan cara demikian kita akan bisa membawa pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Ingat ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Melakukan yang baik itu gampang banget. Contohnya banyak sekali ya. Kita sendiri nih ya, diri kita sendiri cuma satu orang aja, tapi kita mau bawa pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari mana, Kak? Kita bisa mulai dari keluarga kita. Misalnya nih, lihat mama. Mama sibuk ya, kerjaannya banyak. Terus apa ya yang bisa aku lakukan? Ingat ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mulai ya, kita bisa membantu mama. Mungkin lihat cuci piring kotornya banyak, bantulah untuk cuci piring ya. Mungkin lihat mainanku berantakan ya, bantu mama untuk nata mainan ya. Atau mungkin kamu punya adik di rumah, bantu mama untuk jaga adik, main dengan adikmu. Atau misalnya yang simple banget, kalau lihat mama lagi sibuk, apa ya, lakukan yang baik. Jangan ganggu mama, ya. Jangan bikin mama tambah repot. Itu bisa banget, ya. Kita bisa membawa pengaruh yang positif ke orang-orang di sekitar kita. Misalnya lagi sama adik nih. Kamu misalnya kakak nih ya. Terus habis itu kamu punya adik di rumah. Bawa pengaruh yang positif buat adikmu. Misalnya, kasih contoh yang baik sama adik. Si kakak rajin belajar nih, nanti adiknya lihat, oh kalau sekolah itu harus begitu ya. Si kakaknya bikin PR nih, terus adiknya nanti lihat, oh kalau ada tugas harus dikerjakan. Adiknya lihat loh, nanti dia akan meniru, dia akan melakukan hal yang baik juga ya. Waktu lihat kakaknya, oh kakaknya pagi-pagi sudah bangun ya, terus adiknya lihat, oh kalau sekolah itu harus bangun pagi, adiknya ikut bangun pagi ya. Nah, itu membawa pengaruh yang positif. Dimulai dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang di rumah kita. Misalnya lagi, kok misalnya sekolah nih, kemudian lihat, oh itu si A temanku, dia kalau kumpul tugas cepet banget. Kalau kumpul tugas selalu tepat waktu, nggak pernah terlambat. Aku juga mau jadi kayak dia ya. Nah, itu membawa pengaruh yang positif. Misalnya lagi nih, LICC, lihat YouTube-nya LICC. Terus kemudian ada kreativitasnya. Ingat loh, yang kreativitas kalian dapat poin 1 ya. Dapat 1 poin, nanti poinnya dikumpulin, nanti tambah lama hadiahnya tambah besar ya. Nah, kemudian lihat, oh adiknya belum ngerjakan, kasihan adik nanti nggak dapat poin, sudah aku bantu aja. Nah, itu namanya kita membawa pengaruh yang
positif buat orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan bilang, hendaklah kita menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi, senantiasa lakukanlah hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitarmu, teman-teman kamu, keluarga kamu, ya. Nanti lama-lama kebaikanmu itu akan menyebar. Kok bisa, Kak? Misalnya nih kan, adik kamu kerjakan tugas, selalu mengerjakan PR dengan baik, kemudian adiknya lihat. Nah, adiknya ikut, ya kan, kerjakan PR dengan baik. Terus teman-teman adiknya lihat, wah, itu kok selalu kerjakan tugasnya selalu tepat waktu. Teman-temannya niru. Nah, ya kan, pengaruhnya lebih besar lagi. Makanya itu firman Tuhan bilang, kerajaan surga itu sama seperti ragi nih loh, cuma sedikit aja tapi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi hanya perlu kita seorang diri ini, kamu melakukan yang baik, adikmu melakukan yang baik, lama-lama itu akan membawa pengaruh buat orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa menjadi berkat, dan ujungnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Wah, bagus ya, itu anak itu cinta Tuhan, dia itu sayang sama Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan, ya. Ujungnya membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus membawa pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Ingat, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik, ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, kembali lagi ke Diana Bakery. LICC Bakery. Nah, sesuai sama cerita hari ini tentang apa? Ragi. Ragi itu biasanya digunakan buat roti. Kita hari ini mau buat roti. Nah, alat dan bahan yang perlu kita buat, tapi rotinya bukan dari roti tepung ya. Kita buat dari bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, yang perlu kita siapin ada kertas lipat, warnanya terserah kalian. Terus ada kardus bekas, ada pensil, spidol warna-warni, tali, lem, gunting, dan plong-plongan. Nah, kita mulai aja. Yang pertama, tadi kardusnya, kardus bekas, kalian gambar dulu bentuk roti tawar. Kita mau bentuk roti tawar kayak gini. Terus kita gunting. Kalau kesusahan, minta tolong papa sama mama yang ada di rumah ya. Nah, udah jadi kayak gini. Oke, kita mau bikin dari kertas lipat yang warnanya agak cerah ya. Kita jiplak, tapi kita perkecil nanti. Pertama kita jiplak dulu. Di kertas yang warnanya cerah. Terus kita perkecil. Gimana perkecilnya? Kita bikin lagi gambar dari ciplakan tadi. Oke, kalau sudah kita gunting. Kayak gini. Seperti ini. Nah, kita tempel di sini. Kalau misalnya ada yang kurang sesuai, bisa dikoreksi lagi. Kita gunting lagi supaya biar rapi. Gini, nah udah sesuai. Sekarang kita mau tempel pakai lem. Kita tempel. Oke, seperti ini. Nah, udah seperti roti tawar kan?
kita mau bikin tanda salib pakai warna ini. Tapi kalian kalau mau pakai warna lain boleh. Kakak mau bikin tanda salib dulu ya. Atau kalian mau digambar dulu juga boleh. Cuman ini kakak langsung aja. Terus kita rapikan. Sudah jadi. Supaya sama kiri kanannya. Oke, kalau udah kita mau tempel di sini pakai lem gini. Terus kita mau tulis ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil di Mazmur 37 ayat 27a. Kita tulis Mazmur 37 ayat 27a. Nah, lalu kita hias-hias. Biasanya kan di roti tawar itu ada apa yang warna-warni. Betul banget, ada meses. Tapi kakak cuma punya warna ini. Kalian boleh pakai warna apa aja. Kayak gini kakak contohin ya. Tersebar di mana aja boleh. Atau kalian mau bikin sosis, burger, kasih sayur-sayur warna hijau, boleh. Oke. Terus yang terakhir kita mau membolongi di bagian atas ini pakai pelong-pelongan ya. Kalau kalian yang nggak berani bisa minta tolong mamanya atau kakaknya atau papanya, boleh. Kalau misalnya masih belum kebolongin, kita bisa bolongin pakai gunting. Oke, terus kita kasih tali. Gini. Dua-duanya dimasukkan ke dalam, terus dimasukkan ke yang bulat gini. Tuh, nanti kalau kalian mau seperti ini, kalian bisa dicantol di mana aja, di pintu, di meja belajar, atau di mana boleh. Jadi tinggal bikin tali di atasnya gini. Jadi deh. Jangan lupa dikerjain dan ditunjukin ke weekly devotion. Sampai jumpa. Halo adik-adik, kembali sama Kak Roy. Kak Roy sekarang ada di mana? Di DNA Bakery. Oh bukan. Di Kak Mary Bakery, bukan juga. Ya ada di LICC Bakery. Di mana kita minggu ini belajar tentang ragi yang jahat dan yang baik. Oke, untuk ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 37 ayat 27a. Oke, pendek aja kok. Yaitu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Cuman pendek gitu aja kok, bisa kan ya? Oke, sekali lagi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hafalin ya adik. Oke, nanti kalau ada kakak yang tanya kalian bisa jawab ya. Pendek aja kok. Oke, dadah. Oke, bagaimana hari ini? Sudah siap membawa pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitarmu, buat teman-temanmu? Sudah siap? Nanti selepas ibadah online ini langsung lihat apa ya yang bisa aku lakukan untuk aku membawa pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitar gitu ya. Nah, kita mau tutup ibadah kita. Kak Ona kembali ingatkan kalau mungkin kalian belum join kelas Zoom kita setiap hari Minggu ada kelas Zoom online. Little Eagle Care Center punya kelas Zoom online setiap hari Minggu, dimulai dari anak usia TK sampai kelas 6 SD dan SMP juga ada. Jadi kita punya beberapa kelas mulai dari jam 12, jam 1 sampai jam 2. Kalian bisa daftarkan diri kalian sendiri, bisa daftar melalui Instagram Little Eagle Care Center juga.
di follow ya IG-nya ya. Nanti kita akan update berita-berita atau banyak kuis juga. Kalau kemarin kalian lihat, kok ada yang menang lomba ya? Kok aku nggak tahu ya ada lomba? Nah itu lombanya ada di Instagramnya Little Eagle Care Center. Little Eagle Care Center, nanti kalian bisa follow. Di sana kita bagi-bagi hadiah, kita akan adain kuis juga. Kalau kamu rajin lihat YouTube-nya Little Eagle, nanti pasti bisa ikut kuisnya. Nah, kita akan tutup ibadah online kita. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah anak-anak yang mendengarkan akan siaran ini mereka bisa membawa pengaruh yang pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitar mereka. Mereka dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif, tetapi biarlah mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang, yang menjadi garam buat orang-orang di sekitar mereka. Biarpun mereka mungkin masih kecil Tuhan, mereka masih muda, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan seperti ragi yang bisa membawa pengaruh yang besar ke satu adonan, maka anak-anak-Mu ini pun juga bisa membawa pengaruh buat orang-orang di sekitar mereka. Tuhan yang memberkati akan sekolah mereka, Tuhan yang memberkati akan keluarga mereka. Biarlah berkat yang daripada Bapa itu turun atas mereka semua. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yeshua Masiah, kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.